Gua lagi ngelap vas antik seharga $800.000 waktu pesan dari istri gua masuk. Siensi udah balik, kontrak kita selesai lebih cepat. Villa sama kartu ATM-nya ambil aja. Tapi besok kamu harus pindah. Tangan gua langsung gemeteran. Hampir aja vas itu jatuh. Bukan karena panik, tapi karena saking senangnya. Setelah 3 tahun pura-pura jadi bucin yang setia, akhirnya gua bebas juga. Gua langsung telepon si gendut, sohib gua. Malam ini, gua yang traktir di klub, model-model seksi gua yang bayar. Tapi tiba-tiba, suara dingin istri gua terdengar dari telepon. "Linzo, barusan kamu ngomong apa?" Pas HP-nya bergetar, gua sebenarnya lagi pakai sarung tangan putih. Lagi telaten nelap vas porselen biru putih di ruang tamu. Ini vas yang dibeli Guyan Wei bulan lalu di Pelangan, harga $800.000. Katanya sih buat melatih selera seni gua. Waktu itu gua bilang, "Sayang, kamu emang yang terbaik." Tapi di dalam hati gua mikir, uang segitu mah bisa buat beli apartemen di kampung halaman. Tiba-tiba HP gua berbunyi dari Guyan Wei. Pas gua geser layarnya, sebaris kalimat dingin langsung muncul di depan mata. Rasanya kayak ada kembang api yang meledak di otak gua. Bahagia banget. Darah langsung berdesir hebat ke kepala. Dan seluruh pori-pori di tubuh gua rasanya kayak lagi pesta pora. Gua girang setengah mati. Gua melototin pesan itu, ngebacanya sampai 3 kali buat memastikan gua nggak lagi halusinasi. Xianxie, cinta pertama kesayangan Guyan Wei, cowok yang selama ini kuliah di luar negeri. Akhirnya pulang. Ini artinya apa? Artinya gua, Lin Zhou, seorang pemeran pengganti profesional yang berdedikasi tinggi, akhirnya bisa mengakhiri kontrak 3 tahun ini lebih cepat. Gua bebas. 3 tahun lalu, perusahaan keluarga gua bangkrut, bokap gua lompat dari gedung. Dan gua ditinggalin dalam kondisi tenggelam dalam utang. Tepat di saat gua udah putus asa setengah mati dan hampir aja daftar jadi model pria. Guyan Wei nemuin gua. Dia itu CEO berdarah dingin yang terkenal banget. Kekayaannya miliaran dolar dan parasnya kayak bidadari. Sayangnya, tatapan matanya ke orang lain tuh kayak mandang sampar. Dia ngelempar kontrak ke gua. "Jadi suami saya selama 3 tahun. Saya bakal ngelunasin semua utang kamu, plus ngasih kamu uang saku $10 juta setiap tahun. Kamu tinggal di villa saya, dan pakai mobil-mobil saya." Gua cenguh. Siapa juga yang bakal nolak tawaran kayak ini? Terus, saya harus ngapain? Pura-pura jadi bucin yang cinta mati sama saya? Syaratnya simpel banget. Di luar, harus patuh total. Di dalam rumah, kita cuma teman sekamar, gak boleh sentuhan. Kontraknya jelas banget. Sebagai pengganti cinta pertamanya, Xianxie, gua harus jadi tameng dari desakan pernikahan keluarganya dan ngadepin para pengagum yang ganggu. Begitu 3 tahun lewat, atau kalau Xianxie pulang lebih cepat, kontraknya selesai. Dan gua bakal dapat uang pesangon $50 juta. $50 juta. Gua langsung tanda tangan di tempat. Lagian, cuma pura-pura jadi bucin doang kan? Itu mah keahlian gua. Selama 3 tahun, gua bener-bener ngejaga etika profesi gua. Kalau dia bilang ke timur, gua nggak bakal pernah ke barat. Kalau dia nyuruh gua nyiram anjing pakai air mendidih, gua nggak bakal kedip. Gua cuma bakal nanya dia mau ditambahin jintan sekalian, apa nggak? Pas dia lagi ada acara di luar, gua selalu nyalain lampu rumah. Nungguin dia kayak suami yang setia banget. Pas dia lagi dapet, gua bikinin teh jahe dengan takaran yang pas banget. Kalau dia lagi stres kerja, gua jadi sasaran pelampiasan marahnya. Semua orang di lingkarannya ngejek gua, nyebut gua anjing peliharaan. Setiap kali digituin, gua cuma senyum pasrah. Padahal di dalam hati gua lagi ngitung saldo rekening gua yang makin gendut. Ketawa aja terus, ketawa sepuas kalian. Begitu uangnya udah di tangan gua, kalian yang bakal nangis Bombay. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba juga. Ujung jari gua gemeteran karena saking senangnya. Nggak, gua harus tenang. Gua narik napas dalam-dalam, nyembunyiin cengiran lebar gua. Dan mulai berhitung, uang kontrak, $30 juta. Uang saku tahunan, $10 juta. Jadi totalnya $30 juta selama 3 tahun. Ditambah pesangon $50 juta, itu berarti totalnya lebih dari $100 juta. $100 juta. Seumur hidup gua belum pernah lihat uang sebanyak itu. Gua langsung ambil HP dan telepon sohib gua, si Gendut. "Wong, Gendut, ayo kita pesta." Begitu dia angkat, gua langsung teriak. Bener-bener gak bisa nahan rasa gembira gua. Malam ini,
Kita ke klub paling mewah di kota, dan semua gua yang bayar. Gila lu, so, lu udah sinting ya? Gendut Wang teriak di seberang sana. Terus gimana sama istri lu istri? Bodoh amat. Gua akhirnya bebas. Mulai hari ini, langit adalah batasnya, dan dunia ini milik gua. Gua bakal hidup kayak raja. Gua jalan bolak-balik di ruang tamu. Saking senengnya sampai gemeteran, gua udah ngerencanain semuanya. Pertama, ke Islandia buat lihat cahaya utara, terus ke Hawaii buat selancar. Habis itu ke Afrika buat safari liar. Pas gua lagi ngoceh kegirangan, tiba-tiba sambungan teleponnya langsung mati total. Dan kemudian, suara dingin yang udah sangat gua kenal dan bikin merinding bulu kuduk terdengar dari gagang telepon. Lin Shou, itu suara Guyan Wei, barusan kamu ngomong apa? Otak gua langsung konslet selama 3 detik. Vas porselen seharga $800.000 di tangan gua tiba-tiba langsung kehilangan semua pesonanya. Darah gua langsung berasa sedingin es. Dan jantung gua yang tadinya bergejolak langsung berasa disiram air beku. Dun, mampus, ada apa ini? Kok bisa dia yang ngangkat telepon si gendut? Tunggu dulu, suara itu asalnya dari belakang gua. Leher gua yang kaku langsung noleh ke belakang, bunyinya kayak jir karatan. Guyan Wei lagi berdiri tepat di depan pintu masuk, pakai setelan jas hitam yang rapi banget. Rambutnya diikat ke atas, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Wajahnya masih sedingin dulu, datar tanpa ekspresi, tapi matanya saat ini kayak es yang retak. Dan di tangannya, dia lagi megang HP gua yang satunya lagi. HP rahasia yang biasa gua pakai buat telepon si gendut Wang dan teman-teman lain biar tetep terhubung sama kehidupan asli gua. HP yang barusan gua pakai buat teleponan itu, ternyata HP kerja pemberian Guyan Wei. Mati gua. Gua salah ambil HP, jantung gua langsung kopot. Dan keringat dingin mulai mengucur deras di wajah gua. Selama 3 tahun ini, demi pura-pura jadi bucin yang sempurna, gua cuma pakai HP pemberiannya itu. HP asli gua, selalu gua umpetin di bawah bantal. Baru gua keluarin tengah malam pas gua pengen curhat sama temen-temen gua. Tapi hari ini, karena saking senengnya, gua asal komot aja HP pertama yang gua lihat, klub malam, model seksi. Guyan Wei melangkah maju, suara sepatu hak tingginya berketukan di lantai. Setiap ketukan sepatunya berasa kayak hantaman keras di dada gua. Dia berjalan mendekat, menatap gua dengan senyum sinis yang benar-benar kentara. Lin Zhu, jadi begini caramu mencintai saya sampai ke tulang. Rasanya kayak kena serangan jantung. Jantung gua berdegup kencang banget. Tapi gua berusaha keras buat masang senyum melas yang malah kelihatan lebih buruk daripada orang nangis. Istriku, biar aku jelasin, tenggorokan gua kering banget dan suara gua kedengaran serak. Jelasin. Dia mencibir, sambil menyodorkan layar HP gua ke depan muka. Jelasin rencana kamu mau lihat aurora di Islandia, selancar di Hawaii. Atau jelasin soal uang pesangon $50 juta ini. Gua ngeliat rencana pensiun di aplikasi catatan gua, kepala gua langsung pusing. Ini benar-benar kacau balau, citra diri sebagai pencinta setia yang udah gua bangun selama 3 tahun lamanya, hancur lebur cuma dalam waktu 10 menit sebelum kontrak gua berakhir. Muka gua rasanya panas banget, rasanya pengen tenggelam aja ke dalam lantai. Tapi gua nggak boleh nyerah gitu aja. Gua ini seorang profesional, gua nggak boleh kehilangan etika kerja gua. Bahkan di menit-menit terakhir pun, gua harus tetap memainkan peran gua. Gua narik napas dalam-dalam, dan seketika itu juga mata gua langsung berkaca-cara. Setetes air mata yang sempurna jatuh membasahi pipi gua. Istriku, kamu udah salah paham sama aku, suara gua bergetar. Kedengaran bener-bener merana dan putus asa. Aku ngomong kayak gitu cuma karena aku terlalu cinta sama kamu. Guyan Wei mengangkat sebelah alisnya, kelihatan bingung banget. Gua langsung megang tangannya, ngeluarin semua bakat akting terbaik gua. Kamu bilang Xianxi udah balik dan kamu mau ngakhiri semua ini. Rasanya dunia aku runtuh seketika. Otak aku langsung kosong. Gimana aku bisa hidup tanpa kamu? Aku telepon si gendut dan ngomong ngawur kayak gitu cuma buat mati rasa. Aku pengen nyembunyiin rasa sakit aku. Aku pengen kamu mikir kalau aku nggak peduli, biar kamu nggak merasa bersalah pas ninggalin aku. Gua terisak, sampai-sampai gua hampir percaya sama kebohongan gua sendiri. Terus soal rencana pensiun itu semua buat kamu. Aku berencana pergi sendirian ke tempat-tempat yang pernah kita obrolin. Setelah kamu bareng sama Xianxi,
Aku bakal menyusuri jalan yang belum sempat kita selesaikan. Cuma biar aku ngerasa masih ada di samping kamu. Aku nggak butuh sepeser pun dari uang 50 juta dolar itu. Aku cuma pengen kamu bahagia. Gua mendongak, menatapnya dalam-dalam dengan mata yang berlinang air mata. Ayo Don, terharu. Tampar muka gua pakai cek itu terus usir gua pergi. Gua udah latihan adegan ini sampai 1000 kali di dalam kepala gua. Tapi reaksi Guyan Wei bener-bener di luar dugaan. Dia cuma natap gua dalam diam. Berbagai emosi yang rumit terpancar dari matanya yang dingin, bukan terharu, bukan merasa bersalah. Dan jelas bukan merasa jijik. Tapi ada perasaan lain, kayak bingung bercampur marah. Dia akhirnya angkat bicara, suaranya agak serak. Akting kamu bagus, jangan diulangi lagi. Dia menarik kembali tangannya, berbalik, lalu berjalan ke lantai atas. Sebelum besok, kamu harus pindah. Dia ninggalin kata-kata itu, lalu menghilang ke lantai atas. Gua berdiri termangu di sana, bener-bener bingung, harusnya alurnya nggak kayak gini. Bukannya dia harusnya nangis terus ngasih gua uang tambahan. Kenapa dia malah kelihatan kesel banget sih? Gua menggaruk kepala gua, tapi ya sudahlah. Nggak masalah, toh besok gua juga bakal pergi dari sini. Uang 100 juta dolar udah manggil-manggil nama gua. Sambil senandung kecil, gua nyingkirin vas yang nyebelin itu, dan mulai nepak barang dengan gembira. Bawaan gua simpel aja. Cuma koper kecil berisi barang-barang berharga rahasia gua selama 3 tahun terakhir ini. Keyboard edisi terbatas pemberian si gendut, foto-foto lama keluarga, dan sebuah buku harian yang tebal. Di dalamnya, gua nulis secara mendetail semua kebiasaan dan keunikan Guyan Wei. Tanggal 5 Maret, cuaca cerah. Presiden Gu lagi bad mood gara-gara escargotnya nggak segar. Catatan, selalu pastikan escargotnya diterbangkan langsung dari Prancis di hari yang sama. Tanggal 12 Juni, hujan. Presiden Gu lagi sakit perut. Catatan, perutnya sensitif. Nggak boleh makan pedas, nggak boleh minum air dingin, dan teh jarah harus disajikan hangat. Tanggal 20 September, dia mimpin Shensi lagi, sampai manggil namanya. Catatan, laki-laki emang bikin repot. Buku harian ini adalah mahakarya terbaik gua. Gua mau merapikannya baik-baik. Besok, gua bakal ngasih buku panduan serah terima ini ke Sensei sebagai hadiah pernikahan. Keesokan paginya, gua bangun tidur dengan perasaan yang segar banget. Gua buka tirai jendela, disambut sinar matahari yang cerah dan kicauan burung. Indahnya aroma kebebasan. Gua pakai baju santai buat pertama kalinya setelah 3 tahun. Nggak ada lagi setelan jas mahal pilihan Guyan Wei. Rasanya enteng banget. Sambil nyeret koper, gua bersenandung kecil dan jalan ke lantai bawah. Dia udah ada di meja makan, pakai gaun putih dengan rambut yang terurai. Hari ini dia kelihatan gak terlalu kaku, bahkan hampir kelihatan lembut. Begitu melihatku, dia hanya melirik dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menu sarapan yang sama sudah tersaji di meja selama 3 tahun. Kopi hitam dan roti lapis untuknya, serta susu hangat dengan daging asap dan telur untukku. Tuan Lin, ini sarapan Anda, ucap sang kepala pelayan sambil meletakkannya. Aku tersenyum. Paman Li, jangan panggil aku Tuan Lin lagi, panggil saja Lin. Dia mematung, lalu menghela napas iba. Aku menghiraukannya dan langsung menenggak habis susu itu. Wah, segar sekali. Mulai sekarang, tidak ada lagi makanan membosankan seperti ini untukku. Kuhabiskan sarapanku dalam hitungan detik, menyeka mulut, lalu berdiri. Aku sudah selesai. Selamat menikmati sarapanmu. Aku menyambar koperku untuk pergi. Tunggu dulu, panggil Guyan Wei. Aku berhenti dan berbalik dengan senyum profesional terbaikku. Ada yang bisa kubantu lagi, Presiden Gu? Dia meletakkan kopinya, lalu berjalan mendekatiku. Hari ini dia tidak memakai sepatu hak tinggi, membuatnya terlihat lebih pendek dariku. Tapi orangnya masih terasa begitu mengintimidasi. Lin Zhou, kita belum resmi bercerai. Aku tahu, jawabku sambil mengangguk. Aku sudah membuat janji dengan pengacara jam 2 siang nanti di kantor catatan sipil. Kamu tinggal tanda tangan saja. Efisiensi adalah kunci. Sikapku yang tampak tidak sabaran ini sepertinya membuat dia kesal, dan dia pun melotot tajam. Sebelum aku tanda tangan, kamu masih suamiku, terus kenapa? Aku mulai tidak sabar. Pria impianmu sudah kembali, jadi buat apa mempertahankan pria pengganti ini? Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Paman Li membukanya, dan seorang pria bersetelan jas putih
melangkah masuk. Dia tampan, tapi wajahnya menyiratkan keangkuhan, sambil membawa sebuket besar mawar merah. Yan Wei. Matanya berbinar, dan dia merentangkan tangan untuk memeluknya. Namun, Gu Yanwei melangkah mundur, menghindarinya. Senyum pria itu membeku sesaat sebelum dia kembali menguasai diri. Inilah Shense, pria yang terlihat sangat sombong. Dia menatapku dan koperku, menilaiku dari atas ke bawah, dengan tatapan meremehkan. Kamu Lin Xiao? Tanyanya dengan nada angkuh seolah dia jauh lebih mulia. Betul sekali, aku mengangguk dengan senyum ramah. Halo, Tuan Shen, senang bertemu denganmu. Dia jelas tidak menyangka aku akan bersikap begitu sopan dan langsung mematung. Dia mungkin mengira aku akan mengamuk. Dia sudah menceritakan tentang kami padamu. Dia berdeham, berlagak seperti seorang pemenang. Karena kamu sudah paham, cepat pergi sana. Jangan mengulur-ulur waktu. Ini yang terbaik untuk semua orang, tentu saja. Senyumku makin lebar. Aku bahkan sudah siap melangkah keluar. Aku menepuk koperku. Semua barang sudah dikemas dan siap berangkat. Aku merogoh saku samping koper dan mengambil sebuah buku harian yang tebal. Tuan Shen, aku tidak punya hadiah mewah untuk pertemuan pertama kita. Aku menyerahkannya dengan tulus menggunakan kedua tangan. Ini adalah daftar kebiasaan harian dan kesukaan Yan Wen yang kubuat selama 3 tahun terakhir. Anggap saja ini sebagai serah terima tugas. Seketika udara di ruangan itu terasa membeku. Xianxi menatap sampul buku catatan itu yang bertuliskan, Panduan Merawat Presiden Gu. Sudut mulutnya berkedut, sementara wajah Gu Yanwei langsung berubah masam dan gelap. Aku mengabaikan reaksi mereka sepenuhnya dan terus berbicara. Tuan Shen, simpan ini baik-baik. Ini semua catatanku, ada beberapa aturan penting. Pertama, Yanwei sangat benci daun ketumbar, jangan sampai ada selembar pun di makanannya, atau dia akan mengamuk. Kedua, tidurnya sangat terusing, jadi kalau kamu mendengkur, kusarankan kamu tidur di sofa saja. Terakhir, ada beberapa hari setiap bulan saat suasana hatinya sedang buruk sekali. Jangan macam-macam dengannya saat itu, atau aku menjeda kalimatku, memberinya tatapan penuh arti. Dan yang paling penting, bisikku sambil mendekatkan wajah ke telinganya, dia benci disentuh. Bergandengan tangan mungkin masih boleh, tapi untuk berciuman, atau hal yang lebih jauh, sebaiknya kamu minta izin dulu, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Semoga beruntung, kataku sambil menepuk bahu kaku Shense. Bro, sekarang dia sepenuhnya milikmu. Semoga kalian berdua bahagia selamanya. Setelah itu, aku menyambar koperku, berbalik, dan melangkah mantap ke arah pintu. Selamat tinggal, Presiden Gu, dan selamat tinggal selamanya, Tuan Shen. Sambil melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah keluar dari sangkar emas yang telah kutempati selama 3 tahun. Keheningan di belakangku terasa begitu mencekam. Aku sudah bisa membayangkan wajah Shense yang terlihat seperti baru saja menelan lalat. Tatapan mata Gu Yanwei yang seolah ingin membunuhku. Tapi siapa peduli? Pria ini resmi bebas dari tugas. Begitu melangkah keluar dari villa, aku menghirup napas dalam-dalam, menikmati udara segar, lalu meregangkan otot-otot tubuhku dengan santai. Selamat tinggal, penjara emasku. Halo, kebebasan yang indah. Sambil menyeret koper, aku menyetop taksi dan langsung menuju kedai bakaran untuk menemui si gendut Wang. Waktu itu menunjukkan hampir tengah hari. Restoran tidak terlalu ramai, gendut Wang sudah memesan meja. Dengan satu krat bir utuh, terletak tepat di depannya. Xiaozi, sebelah sini, teriaknya sambil melambai penuh semangat begitu melihatku. Aku menghampirinya, melempar koperku ke samping, lalu merosot ke kursi. Dia membuka tutup botol bir lalu menyodorkannya kepadaku. Aku membenturkan botolku ke botolnya, menengadahkan kepala, dan langsung menenggak habis setengah isinya. Bir dingin yang segar mengalir membasahi tenggorokanku, menghanyutkan semua rasa frustrasi yang kupendam selama 3 tahun terakhir. Lihat dirimu, kata gendut Wang sambil menyodorkan sebatang rokok padaku. Lu beneran ngelakuin yang lu bebas sekarang. Aku menyalakannya, menghirupnya dalam-dalam, lalu mengembuskan lingkaran asap yang sempurna. Jelas dong. Aku kemudian menceritakan padanya dengan penuh drama dan bumbu semua kejadian yang terjadi pagi ini. Begitu mendengar aku menyerahkan panduan merawat Presiden Gu kepada Shense, gendut Wang tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir merosot dari kursinya. Gila, Xiaozi, lu emang genius banget.
Katanya terengah-engah dengan air mata yang berlinang karena tertawa. Gue bisa bayangin gimana pucatnya muka si Shen itu. Terus istri gunung es lu. Dia pasti pengen mencincang lu jadi berkeping-keping. Udah terlambat. Burung ini udah terbang tinggi, kataku sambil menyilangkan kaki dengan sombong. Gue bakal beresin perceraian ini nanti siang. Mulai sekarang, dunia ada di genggaman gue, dan gue bukan lagi pemeran pengganta siapapun. Legendaris. Kata gendut Wang sambil mengacungkan jempolnya tinggi-tinggi. Terus, apa rencana lu sekarang? Apalagi, gue bakal ambil duitnya dan menikmati hidup yang indah, jawabku sambil menjentikan abu rokok. Dunia ini luas banget, dan gue pengen keliling dunia, bawa gue dong. Sorry aja. Gue mau lihat cewek-cewek seksi berbikini, ngapain juga gue bawa cowok gendut kayak lu. Kami bercanda dan saling meledat, melahap set bakaran, dan menenggak bir. Benar-benar nikmat yang tak taran. Inilah hidup yang sebenarnya. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di bagian barat kota, suasananya mendadak terasa dingin mencekam layaknya suhu di bawah 0 derajat. Gu Yanwei dan Xianxi duduk saling berhadapan. Di depan mereka tersaji bistik kelas atas dan anggur merah berkualitas. Namun tak satu pun dari mereka menyentuh makanan itu. Ekspresi Xianxi terlihat sangat tegang. Sejak Lin Shou pergi pagi ini, Gu Yanwei tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Wanita itu mengajaknya ke sini hanya untuk menatap keluar jendela dalam diam, tenggelam sepenuhnya dalam lamunannya sendiri. Yanwei, Xianxi akhirnya angkat bicara karena tidak tahan lagi memecah keheningan. Apa kamu masih memikirkan silin itu? Gu Yanwei mengalihkan pandangannya kembali ke arah Xianxi, memberinya tatapan dingin dan acuh tak acuh. Tidak, jangan bohong padaku. Suara Xianxi naik 1 oktav. Pikiranmu melayang kemana-mana sejak pagi ini. Sihir apa yang dia berikan padamu? Dia itu cuma pria piaraan, cuma pemeran pengganti. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Alis Gu Yanwei bertaut rapat. Xianxi, jaga ucapanmu. Apa aku salah? Xianxi mulai emosional. Aku menghabiskan waktu 3 tahun yang panjang dan berat bekerja keras di luar negeri demi kamu. Merindukanmu setiap hari, dan kamu malah mencari pria pengganti. Sekarang setelah aku kembali, kamu masih saja terobsesi dengannya. Aku tidak begitu. Suara Gu Yanwei makin dingin. Aku hanya belum terbiasa. Ya, dia memang belum terbiasa. Dia belum terbiasa dengan hilangnya sosok pria bernama Lin Shou yang tiba-tiba dari hidupnya. Dia merindukan susu hangat yang disiapkan pria itu setiap pagi, dan lampu teras yang selalu dibiarkan menyala menyambut kepulangannya. Dia merindukan saat-saat di mana dia bisa meluapkan emosinya tanpa ditahan. Tahu bahwa pria itu akan selalu tersenyum dan menerimanya dengan sabar. Kebiasaan-kebiasaan lama ini telah membentuk jaring tak kasat mata yang tiba-tiba mengencang begitu. Lin Shou pergi, membuatnya merasa sesak napas. Belum terbiasa? Xianxi mencibir. Aku rasa dia sudah mencuci otakmu untuk ukuran seorang pria. Bersikap sepasrah itu. Kalau itu bukan sandiwara belaka, lalu apa lagi? Dia teringat rincian dari buku panduan merawat Presiden Gu itu. Panduan itu sangat terperinci, mencatat semuanya mulai dari merek sampo yang disukainya hingga suhu air mandi yang tepat, seberapa dalam seorang pria harus mencintai seorang wanita sampai rela merendahkan dirinya seperti itu. Untuk pertama kalinya, secercah kepanikan mulai membayangi dada Xianxi. Dia selalu menganggap Gu Yanwei adalah miliknya, bahwa tidak peduli berapa lama dia pergi, wanita itu akan langsung berlari kembali ke pelukannya begitu dia pulang. Namun sekarang, dia tidak begitu yakin lagi. Pria itu, Lin Shou, telah menjadi duri yang menancap kuat di antara mereka. Karena kita ucapan Xianxi terputus oleh dering telepon genggam Gu Yanwei. Itu dari asistennya, Xiao Lim. Gu Yanwei mengangkatnya, dan setelah mendengar satu kalimat saja, ekspresi wajahnya langsung berubah. Apa katamu? Lin Shou memindahkan semua uangnya. Benar, Presiden Gu, baru 5 menit yang lalu. Uang kontrak sebesar 30 juta, dan uang saku sebesar 60 juta. Dengan total 90 juta semuanya, telah dipindahkan ke rekening baru. Genggaman Gu Yanwei, pada telepon genggamnya, mengencang hingga buku-buku jarinya memutir. Dia juga sudah membuat janji dengan pengacara di kantor catatan sipil jam 2 siang untuk menunggumu. Dimengerti, gumamnya. Dia menutup telepon, wajahnya tampak sangat dingin,
dan mengerikan. Hebat sekali, Lin Xiao. Kamu benar-benar memutuskan hubungan ini dengan begitu cepat dan bersih. Mengambil setiap sen dari 90 juta itu tanpa ingin menunggu satu detik pun untuk bercerai. Setiap ucapan manis yang pernah dia katakan padanya ternyata tidak lebih dari sekadar sandiwara belaka. Kemarahan yang meluap-luap membakar dari lubuk dadanya. Selama 28 tahun hidupnya, dia tidak pernah dipermainkan sampai sahabat ini. Yang Wei, ada apa? Tanya Xianxi cemas. Bukan apa-apa. Gu Yanwei menyeka mulutnya dengan serbet lalu berdiri. Ada hal yang harus kurus, aku pergi dulu. Tanpa melirik Xianxi sedikit pun, dia menyambar tasnya dan melangkah pergi. Meninggalkan pria itu sendirian di meja dengan bistik yang mendingin dan ekspresi wajah yang muram. Jam 1:50 siang. Aku tiba tepat waktu di depan pintu masuk kantor catatan sipil. Dengan sebatang rokok yang belum dinyalakan terselip di bibirku. Aku bersandar santai pada patung singa batu di dekat pintu, menunggu. Gendut Wang bersikeras untuk ikut. Katanya dia harus menyaksikan momen bersejarah kelahiran kembaliku ini. Saat ini, dia sedang membeli air minum di toko terdekat. Tepat jam 2 siang. Sebuah mobil Bentley hitam menepi di pinggir jalan, dan pintu pun terbuka. Gu Yanwei keluar dari mobil. Dia sudah berganti pakaian mengenakan setelan rok hitam yang modis. Dipadukan kacamata hitam berukuran besar yang menutupi setengah wajahnya. Memancarkan aura bos yang sangat kuat. Pengacara yang kusela, Pak Xiang, melangkah maju untuk menyapanya. Halo, Presiden Gu. Saya pengacara Pak Lin. Dia hanya mengangguk dingin. Tatapannya melewati Pak Xiang begitu saja dan langsung tertuju tajam padaku. Bahkan di balik lensa gelap itu, aku bisa merasakan tatapannya yang menusuk. Wah, tepat waktu sekali ya. Sepertinya, kamu sudah tidak sabar untuk putus hubungan denganku. Diam-diam aku merasa sangat gembira. Aku mematikan rokokku, berdiri, lalu berjalan mendekatinya dengan senyuman ramah yang profesional. Kamu sudah datang, sebagai jawaban. Dia hanya mendengus dingin dari hidungnya. Bisa kita masuk. Lebih cepat selesai, lebih cepat kita berpisah. Kataku sambil memberi isyarat, agar dia jalan duluan. Gu Yanwei tidak bergeming. Dia hanya terus menatapku. Kamu buru-buru sekali, Lin Xiao. Ucapnya dengan nada suara yang sulit ditebak. Tentu saja, jawabku jujur. Lagi pula, menghirup udara kebebasan itu, rasanya manis sekali. Jawabanku membuatnya tertegun, dan bibirnya sedikit berkedut di balik kacamata hitamnya. Jadi, bagaimana rasanya menikmati uang 90 juta itu? Tanyanya tiba-tiba, biasa saja. Bagiku, itu cuma deretan angka saja. Tidak ada perasaan apa-apa, aku benar-benar sedang pamar. Padahal kenyataannya, saat melihat deretan angka non yang panjang di aplikasi M-Bank KMG, aku hampir saja berlutut menyembah langit di depan si gendut Wang. Oh ya, dia terkeker. Suara tawa yang menyiratkan nada berbahaya. Karena kamu tidak peduli, kenapa tidak kembalikan saja padaku? Hei, jangan main curang dong. Semua tertulis jelas hitam di atas putih di kontrak kita, mau menipuku ya? Senyumanku langsung lenyap, digantikan dengan tatapan waspada. Presiden Gu, bercanda itu ada batasnya. Kita punya kontrak resmi yang sudah ditandatangani. Kontrak. Dia mencemooh, seolah baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Lin Xiao, apa kamu lupa? Hak interpretasi akhir dari kontrak itu sepenuhnya ada di tanganku. Jantungku berdegup kencang. Siam, aku lupa tentang hal itu. Saat kami tanda tangan dulu, memang ada klausul jebakan di bagian paling akhir. Waktu itu, aku begitu silau dengan tumpukan uang sampai-sampai mengabaikan tulisan kecil yang tersembunyi itu. Sebenarnya apa maumu? Tanyaku, suaraku berubah menjadi sedingin es. Tidak ada apa-apa, jawabnya sambil melepas kacamata hitamnya. Memperlihatkan sepasang matanya yang dingin dan tajam. Dia hanya menatapku dalam diam selama 10 detik penuh, dan kemudian, dia tersenyum. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya benar-benar tersenyum, bukan seringai dingin. Bukan cibiran mengejek, melainkan senyum lebar yang tulus, jenaka, dan penuh kemenangan. Meskipun senyum itu luar biasa cantik, hal itu membuat bulu kuduku merinding seketika. Mari kita mainkan sebuah permainan, katanya. Permainan apa? Aku akan memberimu kesempatan untuk mempertahankan uang itu. Dia memakai kembali kacamata hitamnya, suaranya kembali ke nada dingin yang biasa. Mulai hari ini,
Jika kamu bisa hidup tenang selama 1 bulan tepat di bawah hidungku tanpa aku temukan atau ganggu, uang itu boleh kamu simpan. Tapi kalau kamu kalah, dia terdiam sejenak. Bibir merahnya sedikit terbuka untuk mengucapkan 2 kata, kita rujuk. Aku terpaku di tempat. Apa-apaan ini? Apa wanita ini sudah gila? Permainan kucing-kucingan. Dia pikir aku ini apa rujuk. Aku baru saja berhasil merangkak keluar dari lubang penderitaan itu. Dan sekarang dia mau menendangku masuk lagi? Amarah langsung berkobar di dadaku. Gu Yanwei, jangan keterlaluan. Geramku sambil mengertakkan gigi. Keterlaluan? Sahutnya dengan santai, dibandingkan dengan kamu yang bersandiwara selama 3 tahun demi menguras 90 juta dariku, siapa yang sebenarnya melewati batas? Dia membuatku benar-benar bungkam. Sial, dia menang. Baiklah, disisku dari sela-sela gigi. 1 bulan, mari kita lihat seberapa besar kekuasaan yang sebenarnya kamu miliki. Kita lihat saja nanti, ucapnya dingin sambil berbalik menuju mobilnya. Bentley hitam itu melesat pergi, meninggalkan aku dan Pak Sang berdiri terpaku dalam kebingungan. Si gendut Wang berjalan kembali, membawa air minum, dan terkejut melihat raut wajahku yang muram. Solji, ada apa? Ini kan cuma cerai, kenapa wajahmu kusut seperti baru kehilangan 100 juta? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca hampir menangis. Gendut, sepertinya aku memang benar-benar baru saja kehilangan hampir 100 juta. Didorong oleh kemarahan dan rasa frustrasi, aku segera menyusun rencana pelarian besarku. Wanita gila itu, Gu Yanwei, benar-benar memegang ucapannya. Tepat saat aku menyewa sebuah apartemen di pusat kota untuk memulai hidup baruku yang santai. Jalanan di bawah tiba-tiba saja dipenuhi oleh mobil Audi hitam. Pasukan pengawal berjas hitam dan berkacamata hitam mengawasi pintu masuk lobi sepanjang waktu. Tidak menyisakan titik buta sama sekali. Siapapun yang lewat pasti akan mengira ada bos mafia yang tinggal di sini. Aku bahkan sampai tidak berani melangkah keluar pintu. Dasar wanita gila, gumamku sambil mengintip dari balik tirai ke arah deretan mobil hitam itu. Dengan perasaan dongkol, apakah wanita itu mengerahkan seluruh tim keamanan perusahaannya hanya untuk memburuku? Apa ini benar-benar perlu? Aku mencoba memesan makanan, tapi kurir pengantar makanannya dicegat di lantai bawah dan diinterogasi selama 30 menit. Alhasil makanannya sampai dalam keadaan dingin membeku. Aku mencoba belanja online, tapi kurir paket justru menyerahkan barang belanjaanku langsung ke para pengawal itu. Ini tidak terasa seperti sedang bersembunyi dari mantan istri, melainkan seperti di penjara. Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu tertangkap. Berjalan mondar-mandir di dalam apartemen dengan panik. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus pindah ke suatu tempat di mana Gu Yanwei tidak akan pernah bisa menemukanku. Aku membuka laptop dan mulai mencari hotel, tapi itu tidak akan berhasil. Begitu mereka mendaftarkan kartu identitasku, dia pasti akan langsung melacakku. Penginapan biasa pun juga tidak aman. Tiba-tiba, mataku berbinar saat melihat sebuah unggahan di internet. Kuil Qingyun di pinggiran kota sedang merekrut murid awam. Sudah termasuk makan dan tempat tinggal gratis, lingkungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat perlindungan ideal untuk menenangkan diri dan melarikan diri dari masalah duniawi. Kuil Tao itu benar-benar sempurna. Tempatnya tenang, terpencil, dan yang terpenting, siapa yang bakal menyangka kalau pria yang tadinya berencana menghabiskan uang jutaan bersama para model di klub malam mewah, malah bersembunyi di Kuil Tao untuk mencari ketenangan spiritual. Benar-benar taktik di luar nalar. Sama sekali tidak terduga. Aku langsung memantapkan hati dan menghubungi pihak kuil. Seorang pendeta Tao tua bersuara serak mengangkat teleponnya. Dia sangat senang mendengar aku ingin bergabung dan berkata aku bisa datang kapan saja. Tanpa membuang waktu, aku segera merencanakan pelarianku. Menerobos keluar secara paksa jelas tidak mungkin. Para pengawal di bawah itu bukan main-main. Aku harus memutar otak. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalaku, dan aku pun memesan makanan lagi. Kali ini, aku memesan hotpot pedas porsi jumbo. Setengah jam kemudian, kurir pengantar makanannya dicegat di lantai bawah. Menghitung waktu dengan cermat, aku langsung menelponnya. Halo mas, apa kamu dicegat lagi? Iya nih, sebenarnya ada apa sih di bawah sini? Rasanya seperti lagi di lokasi syuting film.
Aduh, jangan ditanya deh. Cuma masalah drama keluarga, aku menghela napas, membuat suaraku terdengar semelas mungkin. Begini, bisa tolong bantu aku? Aku akan kasih uang tip tambahan 100 yuan. Apa kamu lihat petugas kebersihan berseragam biru di dekat sana? Serahkan saja makanannya ke dia. Biar dia yang bawa ke atas untukku. Beres, siap. Aku menutup telepon, lalu dengan cepat berganti pakaian dengan seragam petugas kebersihan yang sudah kusiapkan, mengenakan topi serta masker, dan berjalan keluar sambil membawa tempat sampah. Naik lift turun ke lantai 1. Aku melihat para pengawal itu benar-benar teralihkan perhatiannya oleh si kurir makanan yang sedang sibuk mencari petugas kebersihan. Sambil menundukkan kepala, aku dengan santai mendorong tempat sampah beroda melewati mereka begitu saja. Tidak ada satu orang pun yang melirik ke arahku. Saat aku berhasil melewati gerbang kompleks apartemen, aku merasakan sensasi luar biasa dari pelarian yang mendebarkan ini. Gu Yanwei, kamu pikir kamu bisa mengurungku? Kamu masih terlalu naif. Sambil bersiul penuh kemenangan, aku menyetop taksi dan langsung meluncur ke kuil King Yun di pinggiran kota. Sementara itu, di lantai paling atas kantor pusat grup Gu, sang asisten, Xiao Li, sedang melapor kepada Gu Yanwei. Presiden Gu, Pak Lin sudah tidak melangkah keluar rumah selama 3 hari. Kami telah mencegat semua kiriman barang dan makanan pesanannya. Gumam Gu Yanwei, duduk di balik meja kerjanya. Dia memutar-mutar pulpen dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak biasa? Ya, jawab Xiao Li dengan raut wajah aneh. Hari ini, dia memesan hotpot pada porsi ekstra besar dan memberi kurir pengantarnya uang tip tambahan 100 yuan. Jari-jari Gu Yanwei seketika membeku. Mengenal Lin Shou, meskipun dia sekarang kaya raya, jauh di dalam lubuk hatinya dia itu masihlah orang yang sangat pelit. Uang tip 100 yuan? Ada yang tidak beres. Selidiki, perintahnya dingin. Baik, Bu. 10 menit kemudian, Xiao Li kembali membawa rekaman kamera pengawas dengan wajah yang terlihat makin bingung. Presiden Gu, Pak Lin sepertinya dia kabur. Gu Yanwei mengangkat sebelah alisnya. Ya, dia menyamar sebagai jadi. Begitulah aku menyamar sebagai petugas kebersihan untuk melarikan diri. Kembali ke kantor. Xiao Li menyerahkan sebuah tablet kepada Gu Yanwei. Layar itu memperlihatkan diriku yang sedang mendorong tempat sampah beroda dan bersiap-siap kabur. Dia menatap sosokku yang mengendap-endap dalam diam, lalu tiba-tiba terkekeh pelan. Xiao Li pun terkesan tak kaget. Selama bertahun-tahun bekerja dengannya, ini adalah pertama kalinya Xiao Li melihat wanita itu tersenyum. Senyuman itu tipis, tapi sangat jelas. Menarik, gumannya. Jarinya mengetuk-ngetuk gambar kecilku di layar. Kilatan jenaka melintas di matanya. Apakah kamu sudah melacaknya? Sudah, Bu. Dia naik taksi menuju kuil King Yun di pinggiran kota. Kuil King Yun? Gumamnya terkejut. Apa yang sebenarnya dia lakukan di kuil itu? Sepertinya, dia mendaftar jadi murid awam di sana. Bibir Xiao Li berkedut menahan tawa. Keheningan yang mencekam menyelimuti sisi kantor saat Gu Yanwei menatap keluar jendela. Tenggelam dalam pikirannya, tepat ketika Xiao Li mempersiapkan diri untuk menerima perintah menyeretku pulang. Tiba-tiba wanita itu berujar, siapkan mobil. Kemana? Ke kuil King Yun untuk menyeret Pak Lin kembali? Bukan. Dia berdiri. Sebuah senyuman jahil tersungging di bibirnya. Kita pergi ke sana untuk memberikan donasi. Sejujurnya, kuil itu adalah tempat perlindungan yang sangat damai. Berada di lereng gunung, kuil kuno itu tampak begitu tenang dan diselimuti oleh kepulan asap dupa. Kepala pendeta di sana, Master Zhang, memancarkan aura spiritual yang sangat bijaksana. Beliau menatapku dengan kehangatan yang tulus. Anak muda, karena hatimu sedang mencari jalan kebenaran, kamu sangat diterima di sini. Beliau memberiku sebuah kamar tamu yang sederhana, namun sangat bersih. Tugas harianku hanyalah menyapu, melantunkan doa, dan menyalin naskah kitab suci. Kehidupan di sini benar-benar bebas dari stres. Dan aku pun dengan cepat bisa beradaptasi dengan semua ini. Bangun pagi, makan makanan vegetarian yang bersih rasanya jiwaku sedang disucikan. Perempuan gila Gu Yanwei itu tidak akan pernah bisa menemukanku di sini. Gumamku bangga sambil menyapu daun-daun kering. Kalau aku bisa bertahan di sini saja selama sebulan, uang 100 juta dolarku bakal aman. Tapi astaga, aku naif sekali. Di hari ketigaku,
seorang tamu penting datang. Aku sedang menyapu halaman utama ketika iring-iringan mobil mewah berwarna hitam datang. Di barisan paling depan, ada sebuah mobil Rolls-Royce limousine. Dia turun dari mobil, mengenakan gaun putih elegan dan kardigan abu-abu muda. Riasannya sangat tipis, tapi penampilannya benar-benar menawan. Seluruh suasana di sekitar seketika berubah. Semua pengunjung menatapnya, dan para pendeta muda tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Master Sang bergegas keluar untuk menyambutnya. "Selamat datang, Donatur Gu. Mohon maaf, karena saya tidak menyambut Anda lebih cepat." "Anda terlalu sungkan, Master Zhang," jawab Gu Yanwei dengan lembut. Suaranya terdengar dingin dan tenang. "Hari ini saya datang untuk memberikan sedikit donasi." Asistennya, Xiao Li, menyerahkan selembar cek. Sang master melihatnya sekilas, dan tangannya langsung gemetar. "10 juta dolar?" Semua orang di sekitar kami terengah, terkejut. Sambil berhingkir dan bersembunyi di balik pilar raksasa, aku hampir saja tersedak ludahku sendiri. 10 juta, gila. Apa perempuan gila ini kebanyakan uang sampai bingung mau dibuang kemana? Siapa juga yang menyumbang sebanyak itu ke kuil? Hanya tanda terima kasih kecil, katanya, tampak sangat santai. "Saya hanya punya satu permintaan kecil, silakan katakan. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan." Janji sang master, wajahnya memerah, karena sangat gembira. Mata Gu Yanwei menyapu ke sekeliling aula, lalu berhenti tepat di pilar tempatku bersembunyi. Dia melihatku. "Akhir-akhir ini, saya merasa gelisah dan ingin tinggal di sini untuk menenangkan diri. Kuharap ini tidak merepotkan?" Tentu saja, sang master tidak mungkin menolaknya. "Merepotkan? Tentu saja tidak. Ini adalah kehormatan besar bagi kami. Saya akan segera menyiapkan kamar terbaik untuk Anda sekarang juga." "Tidak perlu." Dia melambaikan tangannya, lalu menunjuk langsung ke sudut tempatku berada. Kamar-kamar di sebelah sana tampaknya sangat cocok, bagus dan tenang. Padahal aku tinggal di pondokan paling reot dan bobrok di sebelah sana. Dia sengaja melakukan ini, rasanya aku ingin berteriak. Aku hampir saja mematahkan sapuku menjadi dua. Begitu saja. Di bawah tatapan iri dari sisi kuil, dia resmi menjadi tetanggaku. Tepat di sebelah kamarku, tempat perlindunganku yang damai hancur seketika. Anehnya, dia benar-benar terlihat seperti sedang menenangkan diri bangun pagi, membaca buku, dan berjalan-jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Tapi kehadirannya benar-benar menyesakkan nafasku. Saat aku menyapu, dia membaca di bangku terdekat. Saat aku melafalkan doa, dia bermeditasi tepat di sebelahku. Saat aku menyalin kitab suci, dia berlatih kaligrafi di seberang mejaku. Aku merasa seperti seekor rusa yang sedang diawasi oleh macan tutul yang anggun. Dan parahnya lagi, setelah dia datang, makanan di kuil langsung naik kelas secara drastis. Menu kami yang biasanya cuma bubur polos dan tahu, berubah menjadi jamur matsutak, sup akar teratai, dan hidangan mawa yang bahkan tidak tahu apa namanya. Para pendeta makan dengan lahap seperti raja, lalu menatapku dengan rasa terima kasih yang mendalam. Tapi bagiku, makanan itu rasanya sulit sekali untuk ditelan. Perempuan ini mencoba menyuapku dengan makanan enak. Apa aku Lin Shou memang semurah itu? Ya, sebenarnya, makanannya memang luar biasa lezat. Berat badanku bahkan naik 2 pon. Suatu malam, aku terus berguling ke sana kemari, tidak bisa tidur. Di kamar sebelah, lampunya masih menyala. Aku bahkan bisa mendengar suara dia membalik halaman buku. Dengan hanya dinding tipis yang memisahkan kami, rasanya sangat familiar. Persis seperti sebelum kami bercerai, saat masih tinggal di villa megahnya. 2 orang dari dunia yang sama sekali berbeda, berbagi atap yang sama, menghirup udara yang sama. Karena frustrasi, aku mengacak-acak rambutku dengan kasar. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia bisa membuatku gila. Aku harus memaksanya pergi. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, sebuah ide gila dan cemerlang muncul di kepalaku. Keesokan paginya, aku bangun sebelum fajar. Saat dia keluar untuk melakukan rutinitas paginya, aku sudah duduk di bawah pohon raksasa. Dengan mata terpejam, merapalkan mantra yang tidak jelas. Langit dan bumi, dengarkan seruanku. Para dewa, tunjukkan kekuatan kalian. Aku melambaikan tanganku dengan gerakan-gerakan aneh, membiarkan tubuhku kejang-kejang. Para pendeta yang lewat menatapku seolah-olah aku sudah gila sepenuhnya. Gu Yanwei berhenti di dekatku,
memperhatikanku dalam keheningan. Aku terus melanjutkan aktingku, mengabaikan dirinya. Nyahlah, iblis. Tunjukkan wujud aslimu. Aku membuka mata dengan cepat, mengarahkan 2 jari tepat ke wajahnya. Makhluk keji, aku bisa melihat wujud aslimu. Kamu adalah siluman rubah berusia 1000 tahun yang dikirim untuk menyengsarakan umat manusia. Menyerahlah sekarang juga. Teriakku dengan dramatis, mencoba terdengar seperti pahlawan kebenaran. Mana mungkin seorang CEO miliarder tahan dipanggil siluman rubah di depan umum, kan? Dia pasti akan pergi dengan marah, dan permainan ini pun berakhir. Aku menunggu sambil menahan napas, tapi reaksinya benar-benar di luar dugaanku. Bukannya marah, dia malah tampak terhibur, senyuman nakal tersungging di wajahnya. Gumamnya, kalau kamu tahu siapa aku, lalu coba beritahu. Bagaimana tepatnya siluman rubah ini harus menyerah? Tunggu, ini tidak ada dalam skenario. Harusnya dia meneriakiku gila. Kenapa dia malah ikut bermain? Otakku langsung korslet. Kamu gagapku ngapa? Dia melangkah lebih dekat. Matanya yang indah penuh dengan kejahilan. Ayo cepat, usir aku. Saat wajahnya semakin mendekat, jantungku berdegup kencang. Sial, siluman rubah ini ternyata punya trik yang hebat. Aku memungut sebatang kayu dari tanah, mengayunkannya seperti pedang sakti. Iblis, rasakan ini. Demi kekuatan langit. Aku merapalkan mantra acak apa saja yang bisa kuingat. Guyan Wei hanya berdiri di sana, tersenyum menatapku seolah-olah aku adalah pemain sirkus jalanan. Orang-orang mulai berkumpul, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Wajahku terasa sangat panas karena malu setengah mati. Benar-benar mempermalukan diri sendiri di depan umum. Apa mantramu sudah selesai? Tanyanya dengan tenang. Sudah, gumamku sambil menjatuhkan kayu itu. Benar-benar kalah telak, dan rasanya ingin sekali tenggelam ke dalam bumi saat itu juga. Kalau begitu, sekarang giliranku. Tiba-tiba, dia mencengkeram pergelangan tanganku. Kulitnya terasa dingin dan sangat halus. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku terbata-bata. Ya, bukankah kamu bilang aku ini siluman rubah? Bisiknya di telingaku. Dan kami perlu menyerap seluruh energi kehidupan para pria. Suaranya terdengar sangat menggoda. Sentakan seperti sengatan listrik merayap di lenganku, membuatku membeku di tempat. Pikiranku langsung kosong. Apa perempuan gila ini serius? Di siang bolong begini, tepat saat aku mulai panik, dia melepaskan genggamannya. Hanya bercanda, tawanya sambil melangkah mundur. Lalu seketika kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Rasanya seolah-olah siluman rubah yang menggoda tadi hanyalah halusinasiku belaka. Lin Zhou, permainan kekanak-kanakan seperti ini tidak akan mempan padaku, katanya. Lalu berjalan pergi dengan anggun. Aku berdiri di sana, benar-benar dipermalukan. Wajahku memerah karena campuran rasa malu dan marah sementara orang-orang di sekitar menertawakanku. Tawa kecil mereka terasa menyakitkan di telingaku. Aku menatap punggungnya dengan tajam sambil menggertakkan gigi. Guyan Wei, kamu menang. Setelah bencana itu, aku memilih untuk tidak banyak tingkah. Aku sadar kalau aku kalah telak dari segala sisi. Dia berada di tingkat yang jauh berbeda denganku. Tingkah konyolku hanyalah seperti mainan anak-anak di matanya. Aku butuh rencana baru. Kalau aku tidak bisa melawannya, aku harus lari. Aku mulai aktif menghindarinya. Jika dia pergi ke timur, aku pergi ke barat. Jika dia mengunjungi aula utama, aku pergi ke pegunungan, tapi kuil ini sangat kecil. Cepat atau lambat, kami pasti akan berpapasan juga. Menghindarinya sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Suatu hari, kuil mengadakan kegiatan mendaki gunung untuk mencari tanaman obat. Sang master bersikeras agar aku ikut untuk membawa keberuntungan. Dengan berat hati, aku menyeret diriku untuk ikut, dan tentu saja, dia juga ada di sana. Mengenakan pakaian olahraga kasual dengan rambut yang dikuncir kuda. Dia terlihat sangat muda, dia mengikuti rombongan dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menjaga jarak darinya. Jalur pegunungan itu sangat curam. Memaksa kami merangkak menggunakan kedua tangan dan kaki. Di dekat tepi jurang, kakinya tiba-tiba terpeleset, dan dia memekik kaget. Dia terguling ke bawah lereng yang curam, semua orang panik. Karena aku yang paling dekat, aku langsung melompat maju hanya berdasarkan insting dan meraih tangannya. Dorongan momentum itu ikut menyeretku jatuh. Aku berusaha mati-matian berpegangan pada batang pohon kecil.
Nyaris saja tidak bisa menghentikan kejatuhan kami, di sanalah kami, tergantung di udara. Kami menggantung di atas jurang sedalam 50 kaki, rasanya sangat mengerikan. Pegangan yang erat. Teriakku, wajahnya sangat pucat, tapi dia tetap terlihat tenang. Dia mengangguk, lalu melingkarkan lengannya yang lain ke tubuhku. Tubuhnya terasa sangat ringan dan lembut, dan aku mencium samar aroma parfumnya yang manis. Jantungku mulai berdegup kencang, bagus sekali. Plot twist, pahlawan menyelamatkan gadis. Tapi sejujurnya, mendekapnya terasa sangat nyaman. Di atas kami, para pendeta panik, berteriak menyuruh kami bertahan, sementara mereka mencari tali. Lenganku yang mencengkeram pohon, mulai terasa mati rasa sepenuhnya. Di dalam pelukanku, dia tiba-tiba berbisik, "Lin Zhou, kenapa kamu menyelamatkanku?" Suaranya gemetar. "Kamu serius bertanya begitu? Kamu ingin aku diam saja melihatmu jatuh?" Bentakku kasar. "Kalau kamu mati, siapa yang bakal membayar uang 100 juta dolarku?" Dia terdiam sejenak, lalu bertanya, bagaimana jika tidak ada uang itu? Apakah kamu akan tetap menyelamatkanku?" Aku belum pernah memikirkan hal itu. Tanpa uang itu, kami tidak akan pernah bertemu. Tapi melihat wajahnya yang pucat dan matanya yang rapuh, serta penuh harap, aku tidak sanggup untuk menjawab tidak. "Aku tidak tahu," gumamku. Dia tersenyum lembut. "Lin Zhou, kamu benar-benar orang bodoh." Sebelum aku sempat mendebat, seutas tali diturunkan, kami ditarik ke atas dengan selamat. Seketika itu juga, semua orang langsung mengerumuninya, benar-benar menyingkirkanku ke samping. Tidak ada yang peduli padaku. Aku melihat telapak tanganku yang berdarah dan bajuku yang rusak. Menertawakan kebodohanku sendiri, nasib klasik seorang pelindung yang setia. Aku berbalik untuk menyelinap pergi, tetapi dia menerobos kerumunan orang. Berjalan mendekatiku sambil membawa sebotol obat dan perban. "Sini tanganmu," perintahnya. Aku menyembunyikannya di belakang punggungku. "Ini bukan apa-apa. Sini, berikan padaku," dasaknya, tanpa memberi celah untuk mendebat. Dengan enggan, aku menurutinya. Dia menarikku ke sebuah batu datar, dan dengan lembut mulai mengobati luka-lukaku dengan disinfektan. Rasa perihnya membuatku meringis kesakitan. Dia berhenti sejenak, lalu memperlembut sentuhannya. Bulu matanya yang panjang memberikan bayangan lembut di pipinya saat sinar matahari menembus celah pepohonan, menyelimuti dirinya dalam cahaya yang hangat. Melihat parasnya dari samping, dadaku terasa sesak. Dia sangat cantik. Jantungku berdegup kencang. Mungkin dia tidak seburuk itu, tapi pikiran itu membuatku takut. "Bangun, Lin Zhou. Ini mantan istrimu, penagih utangmu, perempuan yang sedang memburumu. Jangan termakan oleh triknya." Aku langsung menarik tanganku dengan cepat. "Aku bisa melakukannya sendiri." Dia mendongak menatapku, matanya tampak terluka. "Haruskah kita benar-benar membuat batasan yang sekaku ini? Menurutmu bagaimana?" Sinisku. "Kamu adalah pemburu, dan aku adalah mangsanya. Kita adalah musuh. Kamu hanya ingin aku luluh dan menyerah. Jadi aku harus kembali, menikahimu lagi, dan jadi peran pengganti buat kamu lagi, begitu?" Aku mencibir. "Hentikan sandiwaramu, gak bakal mempan." Aku berdiri dan melangkah pergi. Di belakangku, dia menatap kedua tangannya yang kosong, tampak benar-benar kebingungan. Setelah penyelamatan itu, dia mulai memberiku jarak. Tidak ada lagi yang membuntutiku seperti hantu, atau mempermainkan pikiranku. Dia malah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca atau bermain catur dengan Guru Zhang. Akhirnya aku bisa merasakan ketenangan, berharap dia sudah menyerah. Tenggat waktu 1 bulanku sudah semakin dekat. Waktu berlalu cepat. Dengan hanya sisa 3 hari dalam permainan hubungan palsu ini, aku sudah mulai mencari tiket penerbangan ke Islandia di internet. Malam itu, saat aku sedang tertidur lelap, ketukan pintu yang panik membangunkanku. Lin Zhou, buka pintunya." Itu suara Guyan Wei, terdengar sangat panik. Dia bahkan terdengar seperti sedang menangis. Aku langsung terduduk tegak. Kesadaranku pulih sepenuhnya. Ada apa? Kenapa dia mendadak gila di tengah malam begini? Kesal tapi cemas, aku menyambar jaket dan membuka pintu. Begitu kunci pintu terbuka, dia langsung memelukku erat, membenamkan wajahnya di dadaku sambil gemetar. Aku benar-benar mematung, memeluk wanita cantik ini. Rasanya tidak seperti mimpi, melainkan seperti memegang bom waktu yang siap meledak. "Kamu lagi ngapain?" tanyaku terbata-bata.
Aku takut, gumamnya. Takut apa? Ada tikus di kamarku. Aku menunduk, menatap Cio dingin dan kejam yang ada di dekapanku ini. Wanita sekuat ini, ternyata ketakutan setengah mati hanya karena seekor tikus kecil. Aku hampir tidak mempercayai pendengaranku. Kamu bercanda, ya enggak? Dia mendongak, matanya memerah dan melebar karena ketakutan. Ada tikus hitam besar yang lari ke bawah ranjangku. Melihatnya tampak begitu tak berdaya. Rasa kesalku langsung sirna seketika. Jujur saja, aku agak ingin tertawa. Ya sudah, cuma tikus kok, tenang ya. Aku menepuk-nepuk punggungnya dengan canggung untuk menenangkannya. Tunggu di sini. Biar aku periksa. Aku menyuruhnya duduk di tempat tidurku. Mengambil sapu layaknya prajurit pemberani dan melangkah mantap menuju kamarnya. Kamarnya sederhana tapi elegan, dipenuhi aroma manisnya yang lembut. Aku mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan jejak tikus sedikit pun. Nggak ada tikus di sana. Kamu cuma salah lihat, kataku sambil berjalan kembali ke kamarku. Aku benar-benar melihatnya. Tegasnya, iya. Kalaupun tadi ada di sana, sekarang sudah pergi. Aku melemparkan sapu ke sudut ruangan. Tidurlah kembali, tapi dia tidak bergeming. Dia duduk di tempat tidurku sambil memeluk lututnya, tampak sangat memelas. Aku takut tidur sendirian. Dengar, kamu nggak bisa terus di sini. Apa kata orang nanti? Aku mendesak, mulai pusing kepala. Boleh nggak aku tidur di sini malam ini? Bisiknya dengan wajah merona merah. Nggak boleh, tolakku seketika. Kamu gila, ya? Aku bisa tidur di lantai kok, tawarnya, mencoba berkompromi. Menatap wajahnya yang cantik dan memelas itu, aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Sialan, aku pasti punya utang padanya di kehidupan masa lalu. Aku menghela napas lalu mengambil selimut tambahan dari lemari, membentangkannya di lantai. Kamu tidur di ranjang, aku di lantai. Tapi itu nggak adil. Tidur saja, potongku ketus. Dia menggumamkan kata oke, membungkus dirinya seperti kepompong. Lalu menatapku dengan matanya yang berbinar jernih. Aku mematikan lampu, lalu berbaring. Kamar menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara napas kami. Di dalam kegelapan, aku bisa merasakan dia terus menatapku, membuatku gelisah. Lin Xiao, bisiknya apa? Terima kasih ya, kamu sudah tidur? Belum. Ngobrol yuk. Mau ngobrolin apa? Mari kita bicarakan tentang Xianxu. Kenapa juga dia malah membahas cinta pertamanya di tengah malam begini? Kamu gila ya? Aku nggak mau bahas dia, kataku sambil memunggungi dia. Tapi dia tetap saja mulai bercerita. Dulu aku selalu mengira aku mencintainya, semua orang bilang kami sangat serasi. Saat dia pergi ke luar negeri, aku berjanji untuk menunggu. Aku menyewamu sebagai penggantinya, karena dia. Tapi saat dia kembali, semuanya sudah berubah. Dia bukan lagi pria manis yang kuingat dulu. Dia berubah jadi sombong dan egois. Dia sama sekali tidak mengenalku, dan dia tidak peduli dengan apa yang sebenarnya kuinginkan. Dia hanya peduli pada kekuasaan keluargaku dan apa yang bisa kuberikan padanya. Aku merasa sangat lelah saat bersamanya. Suaranya bergetar menahan tangis. NHNG di hari kamu pergi, aku menyadari sesuatu. Aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu di sekitarku. Terbiasa dengan sarapan buatanmu, dan bahkan cara canggungmu saat mengkhawatirkanku. Terbiasa memilikimu di sisiku. Mendengar itu, jantungku berdegup kencang, terasa agak nyeri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kesunyian kembali menyelimuti kamar kami. Setelah keheningan yang lama, dia berbisik, Lin Zhou, jika andai saja aku tidak punya cinta pertama, dan aku bukan pewaris kaya. Jika aku hanya gadis biasa, apakah kamu akan menyukaiku? Tubuhku membekel, dan jantungku berdebar sangat kencang di dalam dada. Apakah aku menyukainya? Aku tidak tahu, pikiranku benar-benar kacau balau. Aku tidak bisa memejamkan mata sedikit pun malam itu. Tetapi dia akhirnya tertidur lelap, bernapas dengan lembut, layaknya seorang anak kecil. Menatap wajahnya yang damai, pikiranku benar-benar kacau. Kata-katanya tadi malam seperti batu yang dilemparkan ke air yang tenang, menyebarkan riak yang tiada habisnya di dalam hati. Saat fajar, dia terbangun. Melihat lingkaran hitam di mataku, dia tampak malu. Maaf soal semalam. Nggak apa-apa, gumamku sambil mengucek mata. Kamu sebaiknya kembali. Sebelum ada yang melihat kita, dia mengangguk dan berdiri. Di ambang pintu, dia berhenti, lalu berbalik. Lin Zhou, soal pertanyaanku kemarin aku nggak tahu,
Potongku dingin. Nona Gu, permainan ini akan berakhir dalam 3 hari, setelah itu, kita adalah orang asing. Aku tidak ingin ada drama lagi di antara kami. Binar di matanya, langsung meredup seketika, aku mengerti, bisiknya, lalu berbalik pergi. Melihat punggungnya yang tampak kesepian saat melangkah pergi. Tiba-tiba rasa sesal yang teramat, sangat menyerangku, aku pasti sudah gila. 3 hari berikutnya, adalah siksaan murni. Si tidak pernah kembali lagi, kembali ke sikap dinginnya yang biasa sebagai seorang CL. Dia mengabaikanku sepenuhnya, membaca atau bekerja sepanjang hari. Kami seperti 2 garis sejajar yang tidak akan pernah bersilangan lagi. Seharusnya aku merasa senang, tetapi dadaku terasa sangat hampa. Akhirnya, hari terakhir di bulan ini pun tiba. Besok, aku akan bebas, dan uang 100 juta dolarku akan aman. Malam itu, aku mengemas barang-barangku, bersiap meninggalkan gunung saat matahari terbit. Namun, saat berbaring di tempat tidur, aku tidak bisa memejamkan mata. Wajah Guyan Wei terus terbayang di pikiranku, tatapan dinginnya, senyum hangatnya, harga dirinya yang keras kepala, kerapuhannya yang tersembunyi sialan. Aku langsung terduduk tegar, aku harus mengakuinya. Aku benar-benar jatuh cinta pada wanita hebat ini, tapi lalu kenapa? Kami hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Dia adalah seorang CEO yang sukses besar, sedangkan aku hanyalah orang biasa yang bangkrut. Hubungan kami berawal dari kesepakatan bisnis. Sekarang setelah kontraknya selesai, sudah waktunya aku pergi. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Berpikir itu adalah dia lagi, aku membentak ketus. Ada apa lagi? Tapi ternyata itu suara pendeta kuil yang sudah tua melin. Kamu sudah tidur? Aku bergegas membuka pintu. Pendeta, ada apa malam-malam begini? Dia tampak sangat ketakutan. Ada yang tidak beres, Nona Gu sepertinya demam tinggi. Jantungku seakan berhenti berdetak. Saya tidak begitu yakin, saya mendengar suara bising, dan saat saya memeriksa, dia sudah pingsan di lantai dengan tubuh yang sangat panas. Tanpa berpikir 2 kali, aku langsung berlari ke kamar sebelah. Guyan Wei tergeletak di lantai, wajahnya memerah, menggumam tidak jelas. Dahinya terasa sangat panas seperti terbakar. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Aku menggendongnya. Tubuhnya terasa begitu ringan di pelukanku, seperti sehelai bulu. Pendeta kuil sudah memanggil mobil, dan kami bergegas membawanya turun gunung ke rumah sakit terdekat. Di ruang gawat darurat, dokter memeriksanya, demam tinggi, karena gastroenteritis akut. Dia akan baik-baik saja setelah mendapat infus dan istirahat. Mendengar itu, aku akhirnya bisa bernapas lega. Duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajahnya yang pucat, rasa panik mulai melandaku. Jika pendeta kuil tidak memeriksanya tadi, aku bahkan tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi. Pak Lin, apakah Anda keluarganya? Tanya perawat, tolong isi berkas pendaftarannya, keluarga. Aku mematung. Kami baru saja akan menjadi orang asing sepenuhnya. Aku membawa formulir itu ke loket pendaftaran. Pada kolom hubungan dengan pasien, aku menatap garis kosong itu untuk waktu yang lama. Akhirnya, aku menuliskan suami. Ketika aku kembali ke kamarnya, dia sudah sadar. Dia tampak bingung, bagaimana aku bisa ada di sini? Kamu pingsan karena demam tinggi. Aku menyerahkan segelas air padanya, dia meminumnya perlahan-lahan. Aku duduk di kursi di sebelahnya. Keheningan di antara kami terasa sangat berat dan canggung. Lin Zhou, katanya lembut, hari ini adalah hari terakhir. Kamu akan pergi besok. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah tetesan lambat dan teratur dari alat infus. Kami berbicara di waktu yang bersamaan, lalu terdiam, bicaralah duluan, kataku. Dia menggigit bibirnya, tampak seperti baru saja mengambil keputusan yang sangat besar. Lin Zhou, permainannya sudah berakhir, kamu menang, dan uang 100 juta dolar itu milikmu. Tapi aku punya usulan baru. Dia menatap lurus ke mataku, mari kita mulai dari awal lagi. Secara nyata, tanpa kontrak, tanpa pura-pura menjadi pengganti. Hanya aku, Guyan Wei, yang ingin bersamamu. Lin Zhou, jantungku seakan berhenti berdetak. Menatap matanya yang begitu serius dan memelas, aku tidak sanggup untuk menolaknya. Namun tepat saat aku membuka mulut untuk menjawab, pintu mendadak terbuka lebar, dan seorang dokter berjas putih melangkah masuk. Siapa yang bernama Nona Guyan Wei? Saya, jawabnya. Dokter itu melirik hasil laporan,
lalu menatap kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Selamat, Nona Gu, Anda sedang hamil 6 minggu. Hamil 6 minggu. Kata-kata itu menghantam otakku bagaikan bom, menghancurkan seluruh pikiranku berkeping-keping. Dia hamil. Aku menatapnya, dan dia balas menatapku. Kami berdua benar-benar mematung. Siapa yang hamil? Gu Yanwei, 6 minggu. Otakku berputar cepat untuk menghitung lini masa. 6 minggu yang lalu adalah hari ulang tahunnya. Malam itu, dia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, menangis dan menceritakan betapa hancurnya dia. Aku menghabiskan waktu berjam-jam untuk menenangkannya. Setelah itu semuanya terasa samar-samar. Aku hanya ingat terbangun di tempat tidurnya keesokan paginya. Dia sedang memunggungi aku, bahunya tampak bergetar. Kupikir dia sangat marah, jadi aku menyelinap keluar diam-diam sambil menahan napas, lalu berlari kembali ke kamarku. Sejak saat itu, dia tidak pernah membiarkanku mendekati kamarnya lagi. Kupikir kami hanya akan melupakan kejadian itu begitu saja. Aku sama sekali tidak menyangka kami akan langsung mendapat kejutan sebesar ini. Dokter, apa tidak ada kesalahan? Tanyaku dengan suara serak. Hasil laporannya tertulis jelas hitam di atas putih di sini, kata dokter sambil menyerahkan lembar hasil USG kepada kami. Aku menatap kantung kecil yang nyaris tidak terlihat di layar itu. Merasa benar-benar terputus dari kenyataan. Aku akan menjadi seorang ayah. Aku dan Gu Yanwei akan punya anak. Kenyataan itu membuat otakku benar-benar kosong. Setelah dokter pergi, keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruangan. Kami hanya saling menatap, kehilangan kata-kata. Setelah waktu yang terasa sangat lama, dia akhirnya bisa bersuara. Lin Zhao, aku jangan bilang apa-apa. Bentakku sambil berjalan mondar-mandir di ruangan. Di mana ini? Di mana ini? Uang 100 juta saja belum sempat kusentuh. Sekarang malah ada bayi. Apa ini anakku? Ya jelas iyalah, kecuali kalau ini anak tetangga. Tapi aku belum siap jadi ayah. Otakku rasanya benar-benar buntu. Apa kamu nggak menginginkan anak ini? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Aku mematung dan menatapnya. Dia duduk di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh ketakutan dan kerapuhan. Seperti rusa yang terkejut, hatiku seketika langsung luluh. Nggak menginginkannya. Itu anakku, anak kami. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Tangannya terasa sangat dingin. Gu Yanwei, kataku, menatap langsung ke matanya. Kita akan mempertahankan bayi ini, dan aku juga menginginkanmu. Napasnya tertahan, dan matanya seketika berkaca-kaca. Kamu bilang apa? Aku menginginkan kalian berdua. Ulangku dengan suara yang tenang dan mantap. Aku nggak peduli kamu pewaris kaya raya, dan aku nggak peduli soal masa lalu kita. Mulai sekarang, kamu istriku, aku suamimu, dan ini anak kita, sesederhana itu. Air mata pun mulai mengalir deras membasahi pipinya. Dia langsung menghambur ke pelukanku dan terisak. Menangis seperti anak kecil yang akhirnya menemukan tempat berlindung yang aman. Aku memeluknya erat, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Gelombang kedamaian dan kepuasan yang luar biasa menyelimuti diriku. Persetan dengan uang 100 juta itu, persetan dengan liburan ke Islandia atau Hawaii. Sekarang aku punya istri dan bayi. Ini baru jackpot yang sesungguhnya. Aku mencium puncak kepalanya. Jangan menangis, aku ada di sini sekarang. Dia mengangguk kuat-kuat di dadaku. Di luar, matahari mulai terbit, menandai awal hari yang baru untukku, Gu Yanwei, dan bayi kami.